Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apik Dusli, NIM 2233001. Dan saya Raditya Arya Ramadhani dengan NIM 22330042. Dan saya Hidayatullah Supriyanto dengan NIM 22330010. Di sini kami akan menjelaskan untuk instalasi Ubuntu server dan juga AA panel. Ya, yang pertama yaitu kita install Ubuntu-nya dulu. Yang pertama kita klik new, habis itu kita memberi nama filenya. Di sini saya menggunakan nama Ubuntu. Habis itu kita cari file, letak file ISO-nya. Di sini saya menyimpan di F. Habis itu Ubuntu-nya kita klik, kita open. Lewat instalasi, habis itu langsung kita next. Kita setting untuk memori dasarnya dan juga prosesornya. Kemudian kita lanjutkan. Ini juga kita setting. Saya di sini menyetingnya 25 GB. Kemudian next, selesai. Setelah itu kita klik mulai. Proses instalasi sedang berjalan dan kita harus menunggu. Kita bisa skip video ini beberapa saat. Setelah proses instalasi selesai, nanti kita setelah proses instalasi selesai, kita sekarang memilih bahasa. Di sini saya memilih bahasa untuk bahasa Inggris. Dan kita langsung klik continue with update. Langsung down. Kita enter saja di sini. Untuk proxy addressnya down. Langsung kita enter saja. Continue. Dan ternyata kita down semuanya, continue. Dan untuk namanya ini kita menggunakan username kita dan juga user servernya. Kita continue, proses instalasi berjalan. Menunggu konfigurasi ini berjalan. Selesai, dia akan otomatis reboot sendiri. Terus habis itu kita login menggunakan user dan password yang sudah kita buat tadi pada saat instalasi. Habis itu kita ketikkan apt get upgrade. Kita enter untuk continue. Kita skip untuk video kali ini, kita skip untuk mempercepat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan setting IP static. Yang pertama kita buka VM-nya, lalu kemudian kita login sesuai dengan user dan passwordnya.
kita inputkan passwordnya. Setelah login, kita bisa melakukan sudo su untuk menuju ke root. Lalu kita bisa masukkan passwordnya lagi. Baik, setelah itu kita bisa masukkan command IP A untuk melihat port adapter dari networknya. Bisa dilihat di sana kalau di INP pos 8 itu dia statusnya masih down. Lalu selanjutnya kita akan coba buat merubah statusnya menjadi up, yaitu dengan menggunakan perintah ipconfig inp 08 up. Ya, kita bisa cek lagi kemudian dengan IPA. Config info 8. Oke. Kemudian kita cek lagi IPA. Nah, bisa dilihat yaitu statusnya dari EMP pos 8 itu sudah up. Kemudian kita bisa langsung saja untuk setting IP-nya ke static, yaitu dengan memasukkan perintah cd/etc/net option netplan cd netplan, kemudian bisa di ls untuk melihat apa saja isinya. Itu ada download installer, bisa kita cd ke situ, kemudian kurang lebih seperti ini isinya. Lalu kita bisa tambahkan sendiri di sini untuk INP pos 8-nya. Dan ini untuk tabnya itu harus setara ya, supaya tidak terjadi error. Setelah INP pos 8, kemudian bisa ke DHCP 4-nya. Kita buat ke kemudian kita bisa masukkan untuk address dari IP-nya tersebut. Di DHCP-nya itu kita disable ya, karena kita akan mengubah IP-nya menjadi static. Kemudian untuk di NP pos 8-nya itu di DHCP 4-nya kita ubah settingnya menjadi false karena akan static ya IP-nya. Kemudian kita bisa inputkan address-nya. Di sini saya menggunakan address 192.168.10.10/2524. Kemudian kita masukkan untuk name servers-nya. Sini kita masukkan lagi address-nya. Itu kita bisa masukkan pakai kurung array gini ya, untuk 8888 dan 8844. Setelah selesai kita bisa save dan terus lalu kita masukkan perintah netpan apply untuk mengapply setting dari yang kita setting tadi, dan kita bisa cek di IPA itu udah terlihat ya IP-nya untuk yang statiknya. Ya, di if config pun juga udah terlihat. Kemudian kita buka di network dan internet settingnya. Kita di advanced network setting, bagian ethernet 3, kemudian bisa edit. Lalu kita akan melakukan konfigurasi untuk IP-nya. Lebih seperti itu ya untuk IP address dan subnet mask-nya. Kita bisa tes dengan melakukan ping ke IP yang tadi kita setting. Ya,
sudah merespon ya dari servernya. Kemudian kita bisa ke Windows, masuk ke sistem 32, driver, dan etc. Kemudian kita akan membuka file hostnya. Kita membuka menggunakan Notepad++ supaya bisa menembus administratornya. Dan di situ udah kita masukkan untuk IP dan address dari domainnya. Di sini berfungsi sebagai untuk membelokkan dari IP-nya tersebut. Kemudian kita akan setting dari adaptor networknya. Kita bisa masuk ke VM-nya, lalu ke setting. Nah, untuk adaptornya itu satu kita ubah ke adaptor bridge ya teman-teman. Kemudian klik mulai. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan dari servernya, kita pakai remote SSH. Caranya dengan masuk ke CMD, lalu ngetik SSH user servernya, add IP-nya yang udah kita buat di awal tadi. Nah, di sini akan muncul peringatan untuk fingerprint, kita ketik aja yes. Setelah itu kita akan masuk ke dalam Linux-nya. Nah, di sini kita memasukkan user dan passwordnya untuk jadi super user dari level adminnya. Nah, di sini kita akan instalasi AA panel, yaitu dengan cara kita mengambil URL-nya, udah tersedia juga di webnya AA panel, kita tinggal paste aja di SSH. Nah, di sini muncul juga peringatan, kita ketik iya aja. Selanjutnya tunggu untuk instalasi berjalan. Nah, saat instalasi selesai akan muncul IP dari AA panelnya dan juga username dan passwordnya. Nah, untuk tes untuk membuka AA panel tersebut sudah beroperasi atau belum, kita tinggal pencet kontrol dan juga IP-nya, maka otomatis akan terbuka ke web browser kita. Setelah itu, setelah masuk ke panelnya, kita tinggal masukkan username dan password. Untuk username dan password ini di awal dia generate otomatis dari websitenya. Nah, setelah berhasil masuk ke dashboard, dia akan muncul tulisan untuk instalasi berhasil. Nah, di sini kita punya dua pilihan untuk menggunakan Nginx dan juga Apache. Kali ini kita akan pakai Apache. Akan muncul message box yang di sini isi task-listnya sesuai dengan apa yang aplikasi akan kita install di panel tersebut. Kita tunggu saja untuk selesai semuanya. Setelah task tadi selesai, maka akan muncul di App Store, lalu kita pilih install, akan muncul aplikasi tersebut. Nah, setelah semuanya selesai diinstal, pilihan navigasinya akan terbuka semuanya, seperti website, FTP, database, Docker, dan lain-lain. Saat instalasi selesai, kita bisa mengganti username dan password tadi agar lebih mudah diingat dengan cara masuk ke panelnya, lalu ke navigasi setting. Di sini ada pilihan untuk change username, kita bisa ganti dengan nama kita sendiri agar lebih mudah. Nah, setelah kita mengganti, maka otomatis sesinya akan selesai dan akan keluar lagi untuk relogin. Untuk mengganti password caranya juga sama, dengan minimal 8 karakter. Setelah itu bisa kita coba lagi untuk login ulang dengan username dan password yang udah kita ubah.
yang pertama kita login menggunakan username dan password yang telah kita upload tadi. Kemudian kalau kita ingin membuat suatu website, kita bisa klik yaitu dengan cara add site. Bisa diisikan nanti untuk domain, terus habis itu database-nya kita akan menggunakan apa, dan untuk PHP versinya juga kita akan menggunakan apa. Di sini bisa dipilih untuk PHP 8.1 atau yang lain. Tapi karena di sini saya sudah ada website yang sudah jadi, dan untuk upload filenya nanti di folder ini, terus nanti di aplikasi. Nanti untuk upload filenya di sini. Dan sebagai contohnya ini adalah website yang sudah saya buat, yaitu untuk CRUD. Ini contoh websitenya. Ini untuk pakai menu indeks, dan untuk penambahan data di sini saya ditambahkan untuk nama, ID, tanggal kelas. Sini saya akan mencontohkan untuk penambahan data untuk website saya. Kemudian klik simpan. Tanggalnya belum dimasukkan. Simpan, maka data akan sukses terimport ke dalam database. Kemudian saya coba untuk edit untuk detail, untuk bisa melihat data keseluruhan. Kemudian untuk menu ubah, kita mengubah kelasnya atau namanya, dan kita klik simpan, maka akan terupdate. Data pun juga di database akan terupdate. Kemudian kita coba untuk menghapus datanya. Gas air kami. Sekian penjelasan dari proyek akhir kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.